Selamat datang di podcast Muda Beraksi. Kali ini kita akan ngobrolin soal kemiskinan di Indonesia, tapi dari sudut pandang yang mungkin belum banyak dibahas, yaitu melalui kacamata ajaran sosial gereja. Podcast ini akan membawa kamu, pendengar muda, untuk tidak hanya mengerti soal data dan realitas kemiskinan, tapi juga memahami bagaimana sih Gereja Katolik itu melihatnya, terutama lewat satu dokumen penting, yaitu Evangelii Gaudium, karya Paus Fransiskus. Jadi, jangan kemana-mana ya. Bersama aku di sini, Pandan, dan bisa kita lihat ya, teman kita yang pakai baju merah ini bisa coba perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, sobat-sobat muda. Aku Nala akan ngobrol-ngobrol bareng sama Pandan tentang realitas kemiskinan di Indonesia dari sudut pandang Gereja Katolik. Jadi, gimana kalau kita mulai dari realitas dulu ya? Oke, boleh. Menurut Badan Pusat Statistik, pada Maret 2024, tercatat ada 25,22 juta orang atau sekitar 9,3% dari penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Itu artinya 1 dari 10 orang Indonesia kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Betul banget Pandan. Jadi tuh kita ini Indonesia ini banyak banget ternyata masyarakat yang miskin. Tapi Gereja Katolik itu mengajak kita untuk melihat lebih dalam lagi. Nah, jadi pertama-tama sebelum kita membahas banyak hal, aku akan jelasin dulu apa sih dokumen Evangelii Gaudium itu dan isinya apa aja. Jadi Evangelii Gaudium itu tuh atau bisa disebut Sukacita Injil adalah sebuah surat apostolik yang ditulis oleh Paus Fransiskus pada tahun 2013. Nah, di dalam dokumen itu tuh mengajak kita umat Kristiani itu untuk semangat lagi menyebarkan kabar baik dengan penuh sukacita dan kasih. Nah, intinya tuh dokumen ini tuh bilang kalau kita tuh harus peduli banget sama kaum-kaum miskin dan kita harus berani untuk melawan sistem ekonomi yang ya cuman mikirin duit doang gitu loh, ya kan? Ya bener banget. Nah, kita tuh juga diajak untuk melawan sebuah ketimpangan sosial yang makin parah. Nah, Paus Fransiskus itu juga mengajak gereja dan kita semua untuk keluar dari zona nyaman, aktif terlibat di masyarakat, dan jadi pembawa sukacita serta harapan. Jadi itu bukan cuma diem aja gitu ya kan. Jadi dokumen ini tuh cocok banget kalau mau kita pakai sebagai dasar kita buat ngobrol pada episode kali ini, karena mengingatkan kita supaya nggak cuek dan harus ambil peran buat apa keadilan sosial dan kebaikan bersama begitu. Nah, Tuh ya. dalam dokumen Evangelii Gaudium ini tuh khususnya pada nomor 198, Paus Fransiskus itu menyampaikan bahwa gereja itu harus menjadi gereja yang miskin dan untuk orang miskin. Artinya apa Bang Messi? Aduh, apa tuh? Artinya, kemiskinan itu tuh bukan hanya masalah statistik atau angka, tapi itu juga soal martabat manusia. Jadi ketika seseorang itu hidup dalam sebuah kekurangan yang ekstrim, maka otomatis dia itu akan kehilangan akses pada hak-hak dasar sebagai manusia, misalnya kayak pendidikan, kesehatan, makanan, dan tempat tinggal yang lain. Ah, keren banget sih bisa jelasin dokumen satu ini. Jadi tuh gereja melihat kemiskinan bukan sekedar ketimpangan ekonomi gitu ya, tapi sebagai bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia yang diciptakan menurut gambaran Allah. Betul banget, 100 buat Panen. Jadi,
ada tertulis dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 27, itu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya kan? Nah, jadi kemiskinan itu membuat seseorang tuh hidup tidak layak. Kita dipanggil untuk mengangkat kembali martabat itu. Nah, Evangelii Gaudium juga menegaskan bahwa kehadiran gereja itu di tengah dunia itu harus menyentuh mereka yang paling menderita. Jadi bukan hanya lewat kata, tapi lewat aksi nyata. Itu ya. Kan tadi Nala baru jelasin sedikit ya tentang Evangelii Gaudium tadi. Sekarang bisa nggak tolong jelasin lagi yang lebih dalam lagi gitu, isi Evangelii Gaudium ini? Boleh. Jadi Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium ini tuh dengan sangat tegas itu menyerukan kepada gereja dan umatnya untuk hidup dalam kesederhanaan dan tidak berjarak dari penderitaan orang miskin. Nah, di nomor 199, beliau ini menyatakan bahwa solidaritas dengan orang miskin itu bukan cuma aksi sosial semata, tapi juga bagian dari identitas gereja. Nah, ia mengajak kita tuh untuk tidak hanya memberi bantuan satu arah, tetapi berjalan bersama mereka, mendengarkan mereka, hadir, dan juga memperjuangkan keadilan. Jadi kita tuh sebenarnya nggak cukup aja ya kalau cuma peduli doang gitu. Kita harus punya sikap hidup dan keberpihakan ya. Ya, persis banget. Nah, dalam Evangelii Gaudium juga itu dalam nomor 203 itu, Paus Fransiskus itu menyebut bahwa kita itu harus menolak globalisasi ketidakpedulian dan mulai membangun budaya perjumpaan. Nah, artinya jangan cuman kasihan doang, tapi juga terlibat, kita juga mendekat, duduk bersama mereka yang menderita. Jadi kita tuh harus bisa mulai dari komunitas kita. Kita harus melakukan aksi gitu ya. Nah, terus kalau kita nih sebagai orang muda, aksi apa yang bisa kita perbuat? Menarik. Jadi, kita sebagai orang muda ini banyak banget yang bisa kita lakukan ya. Misalnya kita bisa terlibat dalam gerakan sosial di lingkungan kampus, bisa paroki, bisa juga ikut serta dalam program pengajaran atau pendampingan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, atau kalau misal kita nggak bisa terjun langsung, kita sebagai Gen Z ini yang hidup berdampingan dengan media sosial kan ya, kita bisa menyuarakan isu-isu tersebut lewat sosial media gitu. Nah, kita bisa ambil contoh nih di kampus kita tercinta, kampus Sanata Dharma, kampus 5. Kampus 5 banget nih. Kita ada program Himka Expingit ya kan? Betul banget. Di situ mahasiswanya kan langsung turun langsung gitu kan untuk membantu pendidikan. Jadi mereka ngajar anak-anak gitu kan, kalau nggak salah ya. Ya, benar kok. Nah itu tuh bisa dibilang suatu bentuk konkret dari ajakan Evangelii Gaudium ini untuk membangun relasi, terus juga menciptakan perjumpaan, terus menyalurkan kasih Allah secara nyata gitu. Kalau gitu, jadi kita ini harus mulai dari diri kita sendiri dulu gitu ya, dari langkah-langkah kecil yang berdampak. Iya, betul sekali. Jadi ada satu kutipan Injil lagi, Injil Kitab Suci dalam Yakobus bab 2 ayat 17. Di sini berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu kata-kata yang itu kan ya? Ya, familiar banget sih, sering dengar aku juga itu. Jadi kalau kita itu benar-benar percaya pada Kristus, percaya pada Yesus, maka iman kita tuh akan tampak dalam cara kita hidup. Jadi orang tuh bisa melihat. Jadi kita tuh seperti cerminan Yesus begitu. Nah ini adalah termasuk dalam keberpihakan kepada orang miskin. Oke, Nala. Jadi teman-teman, hari ini kita nggak cuma belajar tentang kemiskinan toh sebagai masalah sosial, tapi juga sebagai
panggilan iman. Evangelii Gaudium juga membuka mata kita bahwa gereja dan kita semua dipanggil untuk hadir di tengah dunia dengan hati yang berpihak. Benar kan? Benar sekali. Jadi kemiskinan itu tuh bukan cuma masalah uang doang, jadi bukan masalah materi doang kan ya, tapi juga soal relasi dan kita semua itu bisa mengambil bagian dari sebuah perubahan. Dari hal kecil aja kita bisa mulai dari sekarang. Jadi kita bisa melakukan hal-hal kecil itu dari sekarang ya, Nala. Mm-mm. Jangan cuma cuek. Betul banget. Oke, terima kasih banyak Nala atas pembahasan yang luar biasa. Semoga podcast ini bisa menginspirasi banyak pendengar muda untuk mulai melangkah melalui hal-hal kecil. Iya. Nah, semuanya yang nonton jangan cuman nonton doang, tapi juga mari kita bersama-sama menyuarakan isu kemiskinan ini, juga mengambil langkah supaya kita itu menjadi muda itu bukan alasan untuk berdiam diri. Nah, kita dipanggil untuk muda dan beraksi. Oke. Sampai jumpa. Selesai kita? Oh, udah selesai ya? Udah dong. Oke, untuk episode kali ini sampai sini aja ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!